Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Anis. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk subscribe ya. Bagi yang belum, like, share, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng agar anak-anak tidak tertinggal video terbaru di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tema 3, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar? Jika sudah, mari kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu dengan mencermati informasi dari artikel dan membuat gambar yang menceritakan beragam aktivitas, siswa menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan mempraktikkan diskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan. Sekarang, anak-anak buka buku siswa, tema 3, subtema 3, halaman 100. Bacalah percakapan Udin dan teman-temannya. Udin berkata, "Aku tidak menyangka, ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa." Benny berkata, "Hahaha. Betul, Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din." Selanjutnya, Lani berkata, "Seru sekali ya. Bayangkan kalau di dalam sebuah kelas kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi." Siti berkata, "Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya, Lan. Bahwa dengan perbedaan yang ada kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani memanfaatkan sistem irigasi yang bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar petani tersebut? Ada yang tahu? Iya, jika tidak ada kerukunan antar petani, maka para petani akan bermusuhan satu sama lain dan iri dengan panen petani yang lain. Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Ada yang bisa menjawab? Iya, dengan adanya perbedaan dalam masyarakat, itu dapat membantu mempererat tali silaturahmi, dapat saling menghargai satu sama lain, dan juga saling mempelajari budaya lainnya. Selanjutnya, ayo membaca artikel tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar.
Teks bacaan tersebut ada pada buku siswa tema 3 halaman 100 sampai 101. Apakah anak-anak sudah membukanya? Jika sudah, mari kita baca bersama-sama. Sanggar Tari, wadah para petani tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para petani di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Apakah di daerah anak-anak terdapat sanggar seni tari? Ya, jika ada itu sangat bagus. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya, berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Dalam sebuah sanggar seni, para anggota umumnya mengadakan latihan tari bersama, kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari atau pementasan seni tari lainnya. Tugas pertama, dalam kertas gambar ukuran A4, buatlah sebuah gambar yang menceritakan beragam aktivitas yang berlangsung di dalam Sanggar Tari Kambang Tigarun. Gunakanlah imajinasi anak-anak. Jangan lupa untuk warnai gambar dengan bagus. Tugas yang kedua hari ini yaitu sesuai bacaan Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Pertama, siapa sajakah yang menjadi anggota di Sanggar Tari tersebut? Kedua, berasal dari manakah anggota Sanggar Tari di dalam gambar buatanmu? Ketiga, apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda?
Jelaskan. Yang keempat, buatlah sebuah cerita singkat tentang keberagaman yang terdapat dalam Sanggar Tari Kambang Tigarun berdasarkan pada jawaban pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1 sampai 3 tadi. Jika sudah selesai mengerjakan tugas yang pertama dan tugas yang kedua, segera kirimkan hasilnya kepada Bapak Ibu guru kalian. Nah, sekarang adakah yang masih ingat hari ini kita sudah belajar apa saja? Bagus sekali bagi yang masih ingat. Hari ini kita sudah belajar tentang aktivitas yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, salah satunya keberagaman. Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih memupuk rasa toleransi yang tinggi antar masyarakat dan menghormati keberagaman, sehingga keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat memupuk kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Sekian ya materi dari Bu Anis. Semoga informasi dan pengetahuan yang Bu Anis sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.